Universitas PGRI Palembang sesuai dengan taglin, melaju dengan mutu konsisten mengawal mahasiswa lulus tepat waktu. Tidak saja pada strata 1 S1, namun terkhusus di strata 2 S2 konsistensi ini dibuktikan dengan rutinnya menggelar pelatihan penyusunan artikel ilmiah seperti yang dilaksanakan program Pascasarjana PPS Universitas PGRI Palembang UPGRIP dengan menggelar pelatihan penulisan artikel ilmiah mahasiswa program Pascasarjana UPGRIP pada Selasa tanggal 6 Mei tahun 2025. Pascasarjana UPGRIP selalu konsisten meluluskan mahasiswa tepat waktu. Berbagai upaya kita laksanakan dalam rangka mengawal mahasiswa lulus tepat waktu 18 bulan atau 3 semester. Kalau perkuliah itu masih dianggap mudah tapi ketika hendak menyusun tesis mahasiswa mulai kebingungan. Makanya di semester 2 kita sudah ada pendampingan mulai dari mencari judul tesis sampai membuat proposalnya. Kita dorong mereka sehingga 3 semester bisa menyelesaikan perkuliahan di sini, kata Direktur Pascasarjana UPGRIP Asok Profesor Dr. Syaiful Edy, MSI. Saat sambutan pembukaan pelatihan penulisan artikel ilmiah mahasiswa program Pascasarjana UPGRIP di Aula Haji Aidil Fitri Syah di Gedung Business and Science Center lantai 5 Universitas PGRI Palembang, Selasa tanggal 6 Mei tahun 2, Direktur Pascasarjana UPGRIP Asok Profesor Dr. Syaiful Edy, MSI dalam sambutannya menekankan kepada para peserta pentingnya mengikuti kegiatan ini karena pihak universitas terus berupaya memberikan bekal agar mahasiswa bisa menyelesaikan tugas perkuliahan tepat waktu sesuai dengan jadwal. Termasuk ketika memasukkan artikel ke jurnal, selesaikan secara tuntas termasuk ketika ada biayanya supaya tidak mencoreng nama universitas. Artikel sudah diterima, harus dilunasi supaya terbit di jurnal. Jurnal di Sinta 1 atau Sinta 2 silahkan saja kalian masukkan artikel, yang penting semua terkait administrasi harus dilunasi, kata Syaiful. Sementara itu, Ketua BPHP BPGRI pada UPGRIP Dr. Hajah Melia Rosani SHMH yang diwakili Bendahara BPHP BPGRI Dr. Reva Maria Valianti SEMPD MM mengatakan pelatihan penulisan artikel ini pihaknya berharap dapat diikuti dengan seksama karena sangat baik untuk membimbing dalam penyelesaian dan pembuatan artikel dari tesis mahasiswa itu sendiri. Pelatihan penulisan artikel ini diharapkan dapat diikuti karena sangat baik dan bermanfaat. Artikel ini merupakan intisari dari tesis yang dibuat sehingga sudah mengetahui apa yang akan disusun. Ini adalah kegiatan wajib, salah satu syarat untuk mengikuti ujian tesis. Maka dengarkan dan perhatikan apa yang disampaikan para narasumber. Ini sangat baik, terima kasih kepada pemateri yang telah bersedia menjadi pemateri, ujarnya. Dr. Reva usai pembukaan juga mengatakan bahwa Yayasan BPHPB senantiasa mensupport semua kegiatan UPGRIP terkhusus dalam rangka kemajuan lembaga. BPHP BPGRI pada UPGRIP selalu dukung apa yang dilaksanakan universitas sepanjang untuk kemajuan lembaga. Apalagi untuk hal-hal yang menjadikan lebih baik ke depannya. Ini bagian dari upaya universitas dalam mengawal mahasiswa dalam menyusun artikel ilmiah sehingga diharapkan mereka dapat lulus tepat waktu. Rektor UPGRIP yang dalam hal ini diwakili Wakil Rektor 1. Asok Profesor Dr. Desi Wardiah, MPD, dalam sambutannya mengatakan kegiatan pelatihan ini merupakan persyaratan dalam menyelesaikan studi di S2 UPGRIP. Apresiasi dan harapan dari Ketua BPH dan Direktur Pascasarjana itulah yang jadi harapan kami agar benar dan sungguh-sungguh bisa mengikuti acara ini, supaya dapat menerapkan dalam menyusul artikel. Menulis, mengarang, atau menyusun artikel tanpa bekal pengetahuan akan bingung mau mulai dari mana. Makanya dalam kegiatan ini diharapkan kalian bisa memulai menulis dari hasil penelitian dan yang nanti akan dipublish dan bisa dibaca dan jadi referensi di luar kampus. Ini sebuah kebanggaan apalagi harus masuk jurnal Sinta 3, ini keren dong karena hasil karya kalian sendiri. Strategi yang diajarkan narasumber betul-betul diperhatikan supaya dapat ilmu. Jangan menyerah apalagi karena faktor usia yang jadi alasan.
harus dikejar sebagai motivasi untuk bisa mempersembahkan sebuah karya ilmiah. Pasti bisa pasca pelatihan ini karena semua keterampilan itu akan diperoleh melalui sebuah proses. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, kata Desi. Aplikasinya minimal di Sinta 1 dan Sinta 2. Nah ini menjadi PR dan catatan kita. Tentu kita harus meningkatkan kualitas publikasi kita. Itu hal-hal penting ya Bapak Ibu terkait dengan artikel ini. Tentu pembiayaan itu diserahkan kepada Bapak Ibu ya untuk bayarnya itu ya pembiayaan. Jangan lagi nanti Pak Rektor pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa yang mengirimkan artikelnya diterima untuk diterbitkan karena sudah dapat ijazah tidak dibayar. Nah ini mencoreng nama baik program pasar sarjana ya. Kalau artikel Bapak Ibu sudah diterima harus dibayar, harus dilunasi sehingga nanti dia bisa terbit ke yang bersangkutan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, nanti berkenan untuk membuka dialog secara langsung. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan duluan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artikel bahwa kata Pak Direktur tadi ini intisari dari isi tesis Bapak Ibu ya Pak Direktur ya. Jadi sudah tahu apa yang akan disusun dan untuk menjadi artikel. Jadi dan juga ini kegiatan wajib karena ini salah satu syarat untuk ujian tesis. Jadi Bapak Ibu harus mengikutinya dengan sebaik-baiknya dan mendengarkan dan memperhatikan apa yang Bapak Ibu pemateri sampaikan pada pagi hari ini sampai sore nanti. Jadi jangan tidak mengikuti dengan sebaik-baiknya karena ini kegiatan yang baik. Dan juga terima kasih juga kepada Bapak Ibu pemateri yang telah bersedia menjadi pemateri pada pelatihan penulisan artikel ini. Wakili. Ini mahasiswanya berjumlah 141 kata Pak Direktur tadi, yang terdiri dari 120 manajemen pendidikan, 11 bahasa Indonesia dan 10 bahasa Inggris. Semuanya ini pada semester 3 ya. Semester 3 yang telah melaksanakan penulisan tesis yang akan melaksanakan ujian tesis pada waktunya. Jadi diberikan diberikan pelatihan penulisan artikel pada semester ini. Dan saya berharap kepada Bapak Ibu mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini karena kegiatan ini sangat baik untuk membimbing Bapak Ibu dalam penyelesaian pembuatan dan penyusunan tesis yang Bapak Ibu telah susun dan telah menjadi proposal, mungkin sudah selesai dan akan menempuh akan menempuh seminar hasil dan ujian tesis ya. Jadi Bapak Ibu sudah melaksanakan bimbingan dan sudah tahu apa yang akan disusun. Dan selalu beriringan kalau Pak Rektor gak ada ya kamilah yang mewakili. Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Asosiat Profesor Dr. Yasir Arafat SIMM. Yang kami hormati Pak Direktur, Bapak Asosiat Profesor Dr. Saiful Edi MSI, Ibu Asdir, Ibu Dr. Nur Ahyani, Bapak Kabak Humas selaku dosen di Prodi Bahasa Inggris, Cak Ngapsen itu Pak Darwin, Ibu Ketua Prodi, Pak Mas Agusti ada ya, lagi ke toilet ya. Semua panitia dan teristimewa Bapak Ibu peserta pelatihan penulisan artikel ilmiah di program Pasca Sarjana pada pagi hari yang insya Allah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kehadiran beliau, mudah-mudahan semangat Bapak Ibu untuk
mengajar pagi ini tetap kuat, ya. Jadi saya yang diminta mewakili beliau. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan dua artikel yang juga menjadi prasyarat Bapak Ibu dalam menyelesaikan studi S2 di Universitas Negeri Palembang. Ya, Ibu pembina juga tadi sudah menyampaikan apresiasinya, selamatnya dan juga harapannya. Artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua BPH melalui Ibu Bendahara, apa yang dilaporkan oleh Pak Saiful Edi, itulah juga menjadi harapan kami dari Rektorat, agar Bapak Ibu benar-benar dan sungguh-sungguh bisa mengikuti kegiatan ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah Bapak Ibu nanti dalam menulis artikel. Kan kita tahu menulis itu kan sebuah keterampilan yang tidak mudah, ya Bapak Ibu ya. Tidak usahlah menulis ilmiah, mengarang indah pun kadang perlu energi. Saya sering kata, nggak usah, bukan Bapak Ibu mahasiswa deh, siswa tes suruh mengarang. Pasti kalimat awalnya pada suatu hari atau enggak sejak zaman dahulu kala. Ya tak? Iya, karena bingung mau mulai itu dari mana. Ya, permasalahan menulis itu ketika kita akan memulai itu dari mana ya? Makanya dalam menulis ilmiah Bapak Ibu bisa memulai menulis dari hasil penelitian. Ya, dengan begitu Bapak Ibu sudah tahu arahnya. Oh, saya akan membuat ikhtisar dari tugas akhir saya menjadi sebuah artikel ilmiah yang nanti akan dipublish, kemudian bisa dibaca dan menjadi referensi teman-teman di luar dari kampus kita ataupun di dalam kampus. Ya, itu adalah hasil karya Bapak Ibu. Mungkin tidak semuanya, tapi ya, kalau Bapak Ibu sudah keluar dari kampus kita, mungkin itu adalah artikel pertama yang bisa Bapak Ibu lahirkan. Ya kan? Bangga dong, walaupun masih lebih, saya yakin banyak yang sudah menghasilkan artikel ini. Tapi kalau target yang seperti Pak Saiful sampaikan tadi harus masuk Sinta 3, wah itu spektakuler, keren. Ini artikel saya. Tapi mudah-mudahan bukan yang pertama dan terakhir. Ya, biasanya bapak-bapak terutama dia setia pada Direktur. Inilah yang pertama dan terakhir. Takut sama rumah, tapi tiap artikel jangan disamakan. Ya, boleh cinta tapi tidak boleh yang terakhir. Ya, karenanya apapun trik, strategi yang diajarkan oleh para narasumber benar-benar diperhatikan. Ya. Jangan mengandalkan orang lain ya Bapak Ibu ya. Kalau bicara soal tua, nggak boleh ngomong tua ya. Kalau bicara soal usia yang banyak, itu bukan alasan untuk kita menyatakan bahwa aku tidak sanggup lagi Bu nulisnya langsung yang muda-muda baik bayarnya berapa. Ya, jangan, itu melemahkan dan mengkerdilkan diri sendiri. Kenapa? Yang menilai kan orang lain. Kita kalau orang menilai kita mau nilainya besar kan, gede. Kok ketika kita menilai diri kita sendiri harus dikecilkan? Padahal nilai yang besar itu memotivasi kita kan. Setelah dari pelatihan ini aku harus menulis dan aku pasti bisa. Ya. Karena semua keterampilan itu hanya akan diperoleh melalui sebuah proses. Ya, nggak ada yang tiba-tiba bisa tanpa proses, dan proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sepakat ya? Nah, alhamdulillah. Saya nggak perlu ngomong banyak-banyak ya. Yang penting Bapak Ibu sepakat untuk yakin bahwa Bapak Ibu bisa melalui semua prosesnya. Gitu. Berikutnya
tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Direktur terkait dengan kalau kita mau unggul itu harus 25% artikel yang dilahirkan oleh mahasiswa itu masuk simpatika. Bapak Ibu, Pak, saya tadi ngobrol sama Pak Warek, Pak Direktur, buat PO-nya begini. Seperti kita adaptasi dari kampus-kampus luar seperti UNS, UNES itu ya. Syarat untuk cum laude itu artikelnya. Nah, jadi kan kalau kemarin Pak Aswadi bisa dapat IPK 4,0, Bu Hetty bisa dapat IPK 4,93 karena beliau berhasil tembus fokus Q1. Nah, jadi silahkan diatur saja Pak Direktur dalam PO aja, pedoman operasionalnya saja di kampus. Jadi itu memotivasi Bapak Ibu untuk bisa melahirkan artikel-artikel yang hebat, yang luar biasa. Jadi siapa tahu setelah itu aku harus cum laude. Kalau gitu aku harus masuk Sinta 1 atau 2, bukan 3 lagi. Ya, harus masuk jurnal bereputasi. Ya, nah itu. Nah, sama yang kedua tadi mengingatkan juga kata Pak Direktur harus menyertakan nama dosen pembimbing karena afiliasinya adalah universitas. Yang mungkinnya Bapak Ibu ya nanti saya ngasih materi bosan pula ya saya ngomong banyak banget gitu ya. Ya, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Dan atas seizin Bapak Ibu semua dengan bersama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan penulisan artikel ilmiah mahasiswa program pasca sarjana Universitas PGRI Palembang hari ini tanggal 6 Mei 2025 secara resmi dibuka. Terima kasih. Usai pembukaan, Wakil Rektor mengatakan, pelatihan penulisan artikel ilmiah ini rutin digelar sebagai program percepatan mahasiswa pasca wajib menghasilkan artikel yang dipublish di jurnal terakreditasi. Untuk mempermudah menulis maka kita fasilitasi dengan adanya pelatihan ini. Makanya diadakan pelatihan ini. 28 jurnal dan semua sudah terakreditasi di jurnal Sinta. Melatih soft skill mahasiswa untuk terbiasa menulis. Tidak terbatas pada penulisan artikel ini namun mereka bisa menerapkan dalam keseharian mereka. Menulis itu tidak gampang, harus mulai dari mana itulah yang sering jadi momok mahasiswa dalam menulis artikel. Ini salah satu cara kami untuk memberikan mahasiswa bekal. Triks bagaimana menyusun dan sebagainya inilah yang disampaikan dalam pelatihan ini, kata Dr. Desi. Narasumber pelatihan penulisan artikel ilmiah ini diantaranya Asok Profesor Dr. Desi Wardiah, MPD, Dr. Nur Ahyani, MPD, Asok Profesor Dr. Syaiful Edi, MSI, Profesor Dr. Hajah Nila Kesumawati, MSI, Asok Profesor Dr. Yasir Arafat, MM, Asok Profesor Dr. Edi Harapan, MPD. Adapun moderator diantaranya Dr. Insinyur Hajah Triwidiatsih, MPD, Dr. Darwin Effendi, MPD, Dr. Neta Dian Lestari, SPD, MM dan Dr. Masagus Firdaus, MPD. Pelatihan diikuti sebanyak 141 mahasiswa yang terdiri dari 120 mahasiswa dari program studi manajemen pendidikan, 11 mahasiswa program studi bahasa Indonesia dan 10 orang mahasiswa dari program studi bahasa Inggris. Oke, mulai ya. Universitas PGRI Palembang melaju dengan mundur. Kita laksanakan melalui program Pasca Sarjana. Sebetulnya ini kawalan dari lembaga sendiri untuk persiapan para mahasiswa di program Pasca Sarjana ya Bu ya? Ya, pada program percepatan ya Pak ya, bisa kita katakan tetap harus mengikuti aturan yang sudah diprasyaratkan. Salah satunya kalau mahasiswa pasca S2 dari Universitas PGRI Palembang itu wajib menghasilkan artikel ilmiah yang dipublish di jurnal terakreditasi nasional ataupun jurnal internasional. Jadi
kewajiban. Karenanya untuk mempermudah mereka menulis, kita berikan pelatihan. Ini juga bentuk dari cara perguruan tinggi memfasilitasi. Kalau kita punya keinginan, punya output yang diharapkan dari mahasiswa, maka kita juga wajib memfasilitasi. Makanya diadakan pelatihan ini. Nah, kita sendiri nih Bu, ini di Universitas PGRI sudah sejauh mana nih Bu? Kalau jurnal itu 28 ya. Nah, 28 semua sudah terakreditasi Sinta. Jadi ada yang di Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 sudah terakreditasi. Ada 1 jurnal KM. Selain itu juga Bu, tujuan kita penulisan artikel ini, pelatihan ini sendiri gimana nih Bu? Selain target tadi, ya pasti melatih soft skill-nya mahasiswa dalam menulis artikel. Jadi harapan kita, semua lulusan kita nanti setelah ini tidak berhenti menulis sampai dengan sebagai mahasiswa, tapi sebagai guru, sebagai profil apapun, nanti produk apapun setelah selesai ini bisa menulis. Karena keterampilan menulis itu keterampilan yang memang wajib dimiliki untuk bisa membuka mata terkait dengan wawasan dan keilmuan. Ya. Momo yang paling menakutkan dari mahasiswa itu adalah ketika harus menyusun artikel ya Bu ya. Mungkin karena ketidaktahuan atau seperti apa. Mungkin ini kawalan kita ya Bu ya. Karena kan begini, menulis itu kan nggak gampang seperti yang saya sampaikan tadi. Orang kadang bingung harus menulis itu memulainya dari mana. Tapi kalau sudah ada produk, dalam hal ini hasil tulisan terakhir itu kan tesis ya, maka mereka tuh sudah punya frame tuh. Saya menulisnya, salah satu caranya adalah membuat ikhtisar daripada hasil tulisan saya sehingga dialihkan menjadi tulisan artikel. Nah itu mungkin salah satu cara, trik dan metode bisa memulai sebuah tulis. Kan orang kadang menulis itu kan bingung mencari idenya, modalnya apa. Nah, modal mereka menulis salah satunya adalah dari hasil tesis. Kan rangkuman dari tesis itu atau pecahan dari hasil penulisan tesis itu dipecah menjadi artikel. Dan inilah caranya kita mengajari mereka, memotivasi mereka untuk paham bahwa menulis itu tidak harus menjadi momok, tidak sulit, bisa mudah asal tahu bagaimana teknik dan strategi. Terkait cek plagiarisme yang dibuat dari tugas akhir mahasiswa itu kita sudah berlangganan sudah 5 tahun terakhir ini. Jadi insya Allah baik itu tugas akhir artikel mahasiswa kita sudah antisipasi dengan mereka wajib mencek plagiarisme melalui timnya. Oke, Bu Repa, sebetulnya dari yayasan sangat luar biasa support ya Bu dalam rangka mensupport lembaga ini melakukan hal-hal yang positif. Untuk pelatihan ini kan rutin Bu. Sebetulnya kan kalau dari ini rutin ini butuh biaya, butuh waktu dan tenaga dan segala macam. Mungkin support dari lembaga dari yayasan sendiri Bu? Ya, kalau kami kan selalu mendukung apa yang dilaksanakan oleh kita untuk kemajuan lembaga. Jadi kami selalu mendukung dan mensupport kegiatan-kegiatan yang baik dan menjadikan universitas ini menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin tadi Ibu ada pesan Ibu terhadap mahasiswa bahwa jangan terlena di akhir-akhir perkuliahan ini ya Bu ya. Termasuk dalam menyusun tesis tadi. Ya, karena kan akhir dari pendidikan sekolah kedua ini kan untuk membuat untuk menyusun tesis karena tesis ini sangat perlu untuk melihat kemampuan mahasiswa dalam menyusun sesuatu yang untuk menjadikan mereka sarjana strata 2. Pak, mungkin urusannya dengan tepat waktu Pak, lulus tepat waktu kan, sama sih mungkin sebuah program prasarjana di tempat lain juga adalah hal yang sangat susah Pak untuk tepat waktu ya Pak. Nah kawalan kita Pak dari Pascasarjana sendiri untuk tepat waktu? Kita targetkan mahasiswa kita ini bisa selesai dalam 3 semester ya, artinya 18 bulan mereka sudah selesai. Nah tentu itu tidak serta-merta mudah kita lakukan, harus berbagai upaya kita laksanakan. Saya pernah katakan dahulu, kalau perkuliahan itu sebenarnya gampang, mahasiswa tinggal datang, hadir, tatap muka, bikin tugas, ikut mid, ujian semester selesai. Tapi kadang-kala mahasiswa itu nyangkutnya itu di tesis. Nah maka kita di semester 2 itu ada pendampingan penulisan proposal tesis mereka. Nah setelah tesis itu selesai, semester 3 kita lakukan pendampingan tulisan artikel yang sekarang ini. Karena output mereka sudah dikatakan oleh Bu Warek bahwa mereka harus menghasilkan publikasi di jurnal terakreditasi Sinta atau di jurnal internasional. Itu syarat pengambilan ijazah. Artinya kalau mereka tidak
bisa publikasi itu otomatis mereka tidak bisa menyelesaikan dalam 3 semester. Nah, maka kita lakukan pendampingan ini. Nah, upaya-upaya itu yang kita lakukan dengan juga tentu kita dengan dosen-dosen yang profesional. Dosen-dosen itu kan memang berkualifikasi untuk menghasilkan publikasi di jurnal akreditasi dan juga di jurnal internasional berakreditasi. Dan nanti melalui bimbingan dosen-dosen kita ini bisa kita dorong dalam 3 semester itu mereka sudah bisa menyelesaikan studi. Tentu didukung dengan kurikulum ya, kurikulum kita tentu yang presisi, yang bisa memberikan peluang kepada mahasiswa untuk bisa menyelesaikan dalam waktu 3 semester. Pak, termasuk ada aturan permen yang baru yang SKS-nya itu udah bisa kita combine ya Pak dengan kebetulan yang semester 3 ini belum masuk ya benar ya. Jadi mereka masih 36 SKS. Yang 54 itu yang mulai semester 2. Semester 1 dan semester 2. Tapi semester kita fasilitasi untuk bisa selesai di 3 semester. Pak, kriteria sendiri untuk bisa jurnal itu masuk secara internasional dan nasional itu mungkin kita lihat dari mana Pak sisinya? Ya, yang paling penting adalah kualitas dari penelitiannya, kualitas risetnya. Karena jurnal itu tidak mungkin mempublikasikan artikel-artikel yang pernah dipublish kurang berkualitas ya. Nah, jadi tentu kita harus meningkatkan mutu kualitas dari hasil riset mahasiswa kita ya, dengan didampingi oleh dosen-dosen ya, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, sampai tentu kita berharap nanti riset-riset ini adalah riset-riset yang memang berdampak. Kalau sekarang kan dengan menteri yang baru kita ada jargonnya itu kampus berdampak. Nah, tentu kita berharap nanti mutu riset mahasiswa tersebut untuk memberikan dampak. Dampak itu kemana? Tentu dampak bagi masyarakat sekitar, tidak saja akademisi, tapi juga memberikan dampak kepada terutama tempat-tempat mereka ya, misalnya di sekolah atau instansi-instansi pemerintah.